apapun yang keluar untuk anak saya gitu kan, atau untuk anak mama papa yang ke saya minta maaf gitu kan, saya minta doanya mudah-mudahan saya dikasih keturunan gitu kan, dikasih sehat. Besoknya saya langsung ke rumah mertua, saya minta maaf juga. Di situ memang plong gitu rasanya. Ya jadi nggak ada lagi beban. Malamnya saya sholat tahajud, berserah dirilah ke Allah gitu. Maksudnya saya nerima, kalaupun memang ini cobaan gitu ya. Kum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang percaya, orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu namanya hakikinya adalah mempunyai akidah. Kenapa? Percaya kepada Allah. Nah, orang yang percaya, kenapa sih orang meraih puasa itu dengan meraih takwa itu? Makanya yang dipanggil orang yang bertakwa. Mengapa orang yang bertakwa? Kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman itu gampang diatur. Karena apa? Sudah percaya sama Allah. Nah, puasa untuk meraih ketakwaan itu banyak caranya. Bo, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengatakan, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Kalau kita sudah punya tameng, punya hijab, jelas otomatis kita menjadi orang-orang yang dengan puasa menjadi nggak pernah ngomongin nggak pernah nyela nggak merasa orang paling Para ulama menjelaskan takwa itu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara, singkirana karena itu dosa yang akhirnya menjadikan sengsara. Betul gak? Itu nih bunyi. Berarti kalau tandanya itu bunyi berarti tandanya salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jadi tandanya gitu, kalau gitu udah selesai ya? Iya. Terima kasih Ustaz Munawir. Mau tepuk tangan untuk Ustaz Munawir. Ustaz Saidan. Oke, dan sekarang saatnya kita memberikan kesempatan kepada salah satu jamaah untuk mengisahkan kisah hidupnya Ustaz ya. Silakan, Ibu saja. Ibu silakan maju ke depan. Pas ini. Ya, silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali. Dari mana? Dari Bandung, Bandungnya di mana? di Lembang. Di Lembang. Tiris satu situ mah ya. Alhamdulillah ini Lembang semuanya nih. Lembang Bandung ya. Kenapa? Namanya siapa? Rosa. Rosa. Penyanyi ini teh. Teh Rosa. Kenapa? Sakit di bagian perut bagian bawah. Jadi sering sakit pisan lah kalau lagi jadinya. Sebentar. Usia Teh Rosa 27. berapa? 27 tahun. Sudah menikah? Sudah. Sudah berapa tahun menikah? Setahun setengah. Setahun setengah. Iya sudah menikah setahun setengah. Enggak batuk. Oh iya. Sudah punya anak? Belum. Belum. Tuh, Pernah batuk hamil? Dua kali kegugur. Keguguran. Sampai usia berapa saja kandungannya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah keguguran. Ya. Yang kedua Sama. 2 bulan setengah juga. Iya. Sudah diperiksa ke dokter atau ada hubungannya dengan sakit itu? Sudah. Apa katanya? Kista di kanan kiri. Kanan dan kiri ada kistanya. Iya. Sudah diobatin? Sudah. Diapain aja? Dikasih obat aja. Yang pertama dikasih obat dulu, dicobain. Alhamdulillah yang kanannya ada perubahan, dia menurun. Tapi yang kiri, Mengecil. ya tapi yang kiri dia nggak ada pergerakan apa-apa, maksudnya nggak ada perubahan. Terus udah 3 kali kontrol, dikasih lagi obat yang lebih tinggi dosisnya. Terus tapi tetap aja yang kirinya nggak ada perubahan. Jadi ya ke yang kanan sudah mulai Sudah mulai mengecil. berapa besarnya? Dari awalnya? 5.
5. Yang kiri 5, yang kanan 3. Yang kanan udah jadi 1, yang kiri mah tetap. Ternyata pas di ini lagi, diselidiki lagi, pas di USG itu kista hitam. Dari masih gadis kah atau enggak? Baru pas menikah. Oh, baru terjadi. Ya, Oh, oke. jadi sebelum menikah kan suka diperiksa dulu, alhamdulillah bersih gitu, nggak ada Bersih. apa-apa. Pas sudah menikah, tadi beberapa kehamilan tapi gagal, ternyata Ya. ada kistanya. Ya, Oke, terus. Tapi sehari-hari kegiatannya apa, Teh Rosa tuh? di rumah, kadang Rumah tangga. ya, kadang olahraga juga Oh. gitu, tiap harinya. Aktif olahraganya? Ya. Olahraga apa? Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Ya. Atlet ini teh? Mantan. Mantan atlet, dulunya mantan atlet bulu tangkis. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Ternyata sakitnya itu apakah mengurangi aktivitas? Ya, kalau misalnya kadang sakitnya jarang sih, cuman kalau misalnya lagi sakit banget itu nggak bisa ngapa-ngapain, lagi nggak bisa bangun sama sekali. Malahan yang jadi anehnya dokter itu, kan kisahku yang kiri udah gede, katanya itu harusnya nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Harusnya Ya, secara secara biasanya dokternya gitu orang. ya, biasanya orang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata aku bilang, dok kalau saya masih aktif olahraga nggak apa-apa, dia aneh, kenapa bisa gitu. Terus yang namanya perempuan kan pasti ngedown ya ayah. Terus saya kan diantar mama gitu, saya sampai nangis, pulang ke rumah saya sudah sampai nangis, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, yang namanya udah diceritain ya gitulah ya. ya, Terus ingin seperti perempuan ibu-ibu yang Nah, lain juga gitu. punya anak ya. ya, tapi karena saya sering nonton ya siraman kolbu, pentingnya untuk meminta maaf kepada orang tua. Bagus, pinter. Jadi hari itu pun gitu saya langsung lakuin ke mama ke papa, apapun yang keluar anak-anak saya gitu kan, atau anak-anak mama papa yang ke saya minta maaf gitu kan, saya minta doanya mudah-mudahan saya dikasih keturunan gitu kan, dikasih sehat. Besoknya saya langsung ke rumah mertua, saya minta maaf juga. Di situ memang plong gitu rasanya. Ya jadi nggak ada lagi beban. Malamnya saya sholat tahajud, berserah dirilah ke Allah gitu. Maksudnya saya nerima, kalaupun memang ini cobaan gitu ya. Saya pasrah. Ternyata pas beres sholat tahajud, saya nggak tahu itu mimpi, nggak tahu itu masih ngayal, tapi rasanya kayak saya udah tidur gitu. Pertamanya ada yang bilang, sabar ini cobaan biar kamu lebih dekat sama Allah. Ada suara itu. Ya, Sadar nggak sadar tuh. ya gitu. Terus, oh ya mungkin memang saya mungkin gitu ya, Allah mungkin lebih sayang sama saya, pengen saya lebih dekat. Terus hari keduanya, tahajud keduanya, saya mimpi didatangin Pak Ustadz. Ustadz mana nih? Yang Pak mana nih? Ustadz Danu. Ustadz Danu. Sedano. Ustadz Danu. Aduh ya Allah. Udah ger aja. Masuk mimpi Teh Rosa. Jadi, Ustadz Danu. ya, jadi Ada seperti saya kan di situ? Ya, Mama berarti. Ada- jadi posisinya kayak gini, saya di bawah duduknya, jadi kayak sama papa gitu ngobrolnya. Terus Pak Ustadz bilang, cenah, mau dikeluarin nggak sama saya? Kan saya nggak ngerti ya, namanya di mimpi juga gitu. Enggak gitu kan, kata kita cuman cukup doain aja, aku bilang gitu, dah. Terus mimpi yang hari ketiga, ada Munawir ngacir. Itu mimpi buruk. Maaf Ustadz bercanda. yang ketiga pas di kasur, saya ngelihat di kasur ada perempuan ular. Terus ada ular 2, ngadep mukanya tuh ke muka saya dua-duanya. Tapi saya nggak takut, biasa aja. Biasa, terus tapi pas setelah saya ngeberesin selimut, ada kepala ular buntu, mati. Di situ saya teriak. Di mimpi itu Iya, semua? di mimpi semua. Jadi setiap saya sholat tahajud saya minta penerangan gitu. Alhamdulillah gitu selama 3 hari itu berturut-turut saya dikasih penerangan. Makanya saya yang takut itu kepala ular buntung itu. Makanya saya sampai teriak ada apa gitu kan. Nggak jauh dari sana saya sakit, terus sakitnya luar biasa. Terus setiap saya, Bagian itu. iya. Terus saya terus ngaminin gitu kan ya doa-doa Pak Ustadz kalau misalnya di rumah. Jadi seperti kayak ada bayi yang nonjok-nonjok gitu kayak mau keluar. Nah Iya. gitu, iya. Dan itu mah bukan mimpi. Itu enggak, mamah juga megang gitu, kerasa mamah juga tahu. Terakhir dari mimpi, pas dari kejadian keempat itu bilang ada orang itu yang saya curigain misalnya. Dia datang ke mimpi saya, nggak akan bisa sembuh karena dia terus-terus mencari yang lebih kuat. Karena dia nggak mau saya punya keturunan. Oke. Dan itu terjadi berturut-turut setiap malamnya. Ya,
Terus 2 minggu terakhir saya ketemu lagi di mimpi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang di tubuh saya ada sosok besar, mengerikan, dan bisa sembuhnya hanya Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz bilang jangan khawatir, saya selalu ada buat kamu. Oh.